Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan proyek kewirausahaan, yaitu sebagai tugas ujian tengah semester. Nama saya Fitriyanti Lubis, 1905-11-2007 dari kelas CE5A. Ide usaha yang pertama adalah usaha print on demand. Print on demand atau POD merupakan revolusi cetak dari digital printing yang membuat aktivitas mencetak dokumen seperti buku, buklet, brosur semudah mencetak menggunakan printer rumahan atau kantoran. Ada beberapa platform atau website yang menyediakan pelayanan print on demand yang berbentuk seperti e-commerce, di mana kita bisa menjadi pembeli maupun penjual. Pada kali ini saya adalah sebagai penjual, di mana pertama jika kita sebagai penjual kita harus membuka toko terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memiliki toko, kita bisa mengupload desain yang kita buat yang nantinya akan dijadikan sebagai desain pada beberapa jenis barang seperti kaos atau t-shirt, hoodie atau sweater, kaos lengan panjang, dan lain-lain. Kemudian pencetakan desain pada barang, pemasaran maupun pengiriman akan dilakukan oleh perusahaan dari pihak website. Ada banyak platform atau website yang menyediakan jasa print on demand ini, yaitu seperti Teespring, Viral Style, Tpublic, Cafe Press, Teachip, Zazzle, Redbubble, Society6, Sunprop, Tipuri, Blazblus, Tis.co.id, Tokomi.id, dan lain-lain. Adapun platform atau website yang saya gunakan adalah Teespring dan Tokomi.id. Pada kedua platform tersebut saya membuka toko dengan nama Centimeter. Ini adalah tampilan toko pada platform Teespring, dan ini adalah tampilan toko saya pada Tokomi.id. Kemudian link kedua toko saya tersebut saya masukkan ke dalam Linktree, di mana Linktree adalah halaman yang dapat digunakan untuk mencantumkan berbagai tautan. Alamat Linktree saya adalah seperti yang tertera pada halaman ini, dan ini saya cantumkan pada profil Instagram pribadi saya. Namun, ide usaha saya tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sampai saat ini, saya belum berhasil untuk menjual satu barang pun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa penyebabnya berdasarkan yang telah saya amati, yaitu dikarenakan toko saya pada website tersebut masih baru, belum banyak dikenal orang, jumlah desain yang saya upload juga masih sedikit, dan dapat juga dikarenakan desain-desain yang saya buat kurang menarik. Sementara banyak pesaing di luar sana yang memiliki desain yang lebih bagus dan telah membuka toko lebih lama juga, sehingga sudah banyak dikenal orang, dan juga konsep platform print on demand belum banyak dikenal orang. Ide usaha saya yang kedua adalah usaha jual kerupuk. Dikarenakan ide usaha saya yang pertama tidak menunjukkan progres yang baik, saya beralih kepada ide usaha yang lain, yaitu menjual kerupuk. Ide usaha ini saya pilih dikarenakan orang tua saya, tepatnya ibu saya, memiliki sebuah rumah makan sederhana yang menjual beberapa menu makanan seperti nasi goreng, soto, gado-gado, mie goreng, dan lain-lain, di mana kerupuk menjadi salah satu pendamping makanan yang tepat untuk menu di rumah makan ibu saya. Adapun jenis kerupuk yang saya pilih untuk dijual adalah kerupuk emping. Dikarenakan kerupuk emping adalah salah satu jenis kerupuk yang biasanya banyak disediakan atau dijual pada rumah makan, dan juga banyak disukai orang, dan cara pengerjaannya juga lebih mudah. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kerupuk emping mentah atau yang masih belum digoreng, minyak goreng, dan plastik bening sebagai kemasan, dan modal awal yang saya keluarkan yaitu sebesar Rp50.000 yang digunakan untuk membeli setengah kilogram emping seharga Rp40.000, dan sisanya untuk minyak goreng dan plastik. Hal pertama yang dilakukan adalah menggoreng emping. Hasil setengah kilogram kerupuk emping yang telah digoreng kira-kira akan mendapatkan hasil seperti gambar di samping jika dimasukkan ke dalam plastik berukuran besar. Kemudian kerupuk-kerupuk tersebut diisikan atau dikemas ke dalam plastik bening berukuran setengah kilogram. Selanjutnya, untuk menutup bagian atas plastik, saya menggunakan lilin dengan cara melipat sedikit bagian atas plastik, lalu dibakar atau dikenakan ke api sedikit sampai plastik menyatu dan tertutup. Jika emping sudah selesai dikemas ke dalam plastik, biasanya dapat menghasilkan 15-18 buah atau bungkus. Perbedaan jumlah ini dikarenakan terkadang bentuk kerupuk yang lebih besar dan bisa juga kadang lebih kecil, dan harga per buahnya adalah Rp5.000. Kemudian untuk pemasarannya, kerupuk-kerupuk tersebut saya letakkan atau jualkan di rumah makan milik ibu saya.
Di bawah ini adalah catatan penjualan saya. Sampai saat ini saya masih belum pernah merasa rugi dari penjualan kerupuk enti ini. Adapun kendala yang saya hadapi adalah dari segi waktu pengerjaan dikarenakan oleh kesibukan kuliah, dan saat ini banyak mata kuliah yang mengadakan perkuliahan dengan cara melalui Google Meet, dan juga ada beberapa tugas dari mata kuliah lainnya. Dan untuk penjelasan bisnis yang paling diminati masyarakat pada masa pandemik akhir-akhir ini adalah perdagangan online atau e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik. Sejak era revolusi industri 4.0, sebelum virus corona mewabah, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Berjualan di rumah, transaksi melalui m-banking, dan barang pun siap untuk dikirim. Pada masa pandemi, semakin tingginya perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi secara online merupakan peluang besar bagi UMKM yang sudah menggunakan e-commerce dalam memasarkan produk-produknya. Yang kedua adalah bisnis kuliner. Dengan adanya pembatasan makanan di tempat yang berlaku di sejumlah daerah, keberadaan restoran atau tempat makan yang menyediakan layanan pesan antar semakin diminati. Terlebih, tidak semua orang mau dan mampu memasak sendiri di rumah, sehingga permintaan untuk produk-produk makanan yang cenderung mengalami peningkatan. Pemasaran produk bisa dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan bahkan WhatsApp status. Yang ketiga adalah pertanian. Pertanian menjadi sektor penopang bagi masyarakat di tengah pandemi. Bahan pangan kebutuhan pokok hasil dari pertanian seperti beras, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain sebagainya merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus terpenuhi dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Hal ini membuat usaha perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor yang bertahan bahkan semakin melonjak permintaannya di tengah pandemi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.